Halo Sobat Galeri, di video kali ini kita akan bahas mengenai menjadi sleeping investor yang bahagia. Materi kali ini diambil dari buku The Happy Investor karya Jeffrey Helianto Sonfrey. Sebelumnya, mari kita cari tahu apa itu sleeping investor. Sleeping investor berasal dari dua kata, yaitu sleeping dan investor. Artinya, investor yang sedang tidur. Istilah sleeping investor didapatkan dari Lo Keng Hong, salah satu investor legendaris di Indonesia. Beliau terkenal dengan sebutan sleeping investor sebab beliau tipe investor jangka panjang yang tidak memusingkan pergerakan harga harian di pasar modal. Idealnya, ketika kita sudah punya perusahaan yang bagus, tugas kita adalah tidak melakukan apa-apa. Cukup biarkan perusahaan tersebut beroperasi dan terus mencetak uang untuk para pemegang sahamnya. Tentu saja ini hanya bisa terjadi ketika kita memegang saham perusahaan yang benar-benar bagus, ditambah ketika kita sudah paham betul fundamental perusahaan tersebut. Untuk itu, pekerjaan berat yang harus dilakukan oleh investor di awal adalah melakukan riset mendalam sebelum memutuskan untuk membeli saham. Kalau hal ini sudah dilakukan, maka selanjutnya kita bisa memutuskan untuk tidur dan tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya, apakah kita perlu mengikuti pergerakan harga harian? Tentu tiap orang berbeda. Beberapa orang tidak peduli pada pergerakan harga harian, mingguan, bahkan bulanan, kecuali ketika hendak membeli ataupun menjual saham. Karena informasi tersebut tidak relevan dengan tujuan investasi jangka panjang. Bagi investor jangka panjang, ketika membaca berita, lebih fokus pada aspek-aspek fundamental, misalkan terkait kinerja perusahaan, terkait aksi korporasi perusahaan, terkait kondisi makroekonomi Indonesia, berita terkait industri, dan lain-lain. Selain tidur, kegiatan yang perlu dilakukan oleh seorang investor adalah mengikuti RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam RUPS, para pemegang saham akan berkumpul dalam sebuah forum atau rapat. Dalam rapat tersebut akan diputuskan berbagai hal terkait arah dan kendali perusahaan. Contoh agenda yang bisa dibahas dalam RUPS, misalnya persetujuan atas laporan keuangan perusahaan, penetapan penggunaan laba bersih perusahaan dari periode tertentu, perubahan susunan anggota direksi ataupun komisaris, dan lain sebagainya. RUPS ini penting sebab melalui rapat tersebut kita bisa ikut ambil bagian dalam menentukan keputusan perusahaan. Sekian video kali ini mengenai menjadi sleeping investor yang bahagia. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut mengenai materi ini, bisa datang langsung ke Galeri Investasi Universitas Gunadarma dengan membaca buku yang berjudul The Happy Investor by Jeffrey Helianto Sonfrey. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.